Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yunus, mahasiswa Universitas Siber Asia, program studi informatika dari kelas IFN 31 dengan mata kuliah Sistem Operasi Jaringan dan Konfigurasi Server. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas jawaban dari ujian akhir semester yang diberikan di tanggal 10 Februari 2025. Dalam ujian tersebut, kami diminta untuk merekam atau membuat vlog dalam mengulas jawaban soal yang diberikan. Yang dimana soal nomor pertama kita diminta untuk menjelaskan tentang uh, proses yang terjadi pada file transfer protokol. Kemudian yang kedua menjelaskan perbedaan antara web server dan Apache web server. Kemudian yang ketiga menjelaskan apa yang dimaksud dengan shell, file system, sama DHCX. Kemudian yang terakhir mencari 3 jurnal teknologi informasi yang terkait dengan sistem operasi jaringan dan konfigurasi server. Serta diminta untuk menjelaskan 3 hal yang di-highlight, yaitu masalah yang diangkat dalam tiap jurnal, kemudian nilai inovasi yang diberikan tiap jurnal, dan terakhir hasil dan manfaat penelitian dari setiap jurnalnya. Oke, baik, langsung saja kita ke jawaban saya. Oke. Nah, di sini sudah saya tulis untuk yang nomor pertama, penjelasan secara detail apa yang dimaksud dengan file transfer protokol. Ya, ini file transfer protokol atau FTP dan proses yang terjadi di dalamnya. Nah, kita dikasihkan gambar seperti ini. File transfer protokol atau FTP adalah protokol jaringan standar yang digunakan untuk mentransfer file antar komputer, ya, klien dan server, ya, antara komputer klien dan komputer server melalui sebuah jaringan yang berbasis TCP/IP seperti internet. Nah, FTP ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah dan mengunduh file dari dan ke server. Proses yang terjadi dalam FTP ya seperti yang digambarkan ini. Yang pertama, koneksi itu diawali dari klien FTP memulai koneksi ke server. Jadi FTP klien ini memulai koneksi ke server menggunakan port 21, yaitu port control. Di sini dia, port control. Kemudian terjadi autentikasi di mana klien mengirimkan nama pengguna dan kata sandi untuk mengautentikasi diri ke server. Jadi sebelum mengakses ke FTP server, si klien ini memberikan kode autentikasinya yang berupa password dan username dan password agar si server ini mengenal bahwasanya saya punya klien ingin mengakses seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah transfer data. Setelah autentikasi berhasil, klien dapat meminta file transfer klien dapat meminta transfer file FTP menggunakan dua mode transfer, yaitu mode aktif, yaitu server menginisiasi koneksi dan data ke klien. Kemudian mode pasif, klien menginisiasi koneksi data ke server. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah transfer file, di mana file ditransfer antara klien dan server menggunakan port data, biasanya di port 20. Kemudian selanjutnya penutupan koneksi. Ketika file transfer selesai, koneksi antar klien dan server akan ditutup. Lanjut ke nomor 2, perbedaan antara web server dan Apache web server. Web server adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang menyediakan layanan untuk mengirimkan konten web seperti halaman HTML, gambar, atau video ke klien melalui protokol HTTP atau HTTPS. Contohnya itu Apache, Nginx, Microsoft. Nah, sementara Apache Web Server adalah suatu jenis web server open source yang paling populer dan banyak digunakan di dunia. Apache mendukung berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, macOS, dan dapat dikonfigurasi dengan mudah menggunakan file konfigurasi seperti
.htaccess. Kelebihannya Apache itu fleksibel, mendukung banyak modul, dan memiliki komunitas pengembang yang besar. Secara utama atau perbedaan utama dari web server dan Apache adalah istilah web server merupakan istilah umum untuk semua perangkat lunak dan perangkat keras yang menyediakan layanan web, sementara Apache Web Server adalah salah satu implementasi spesifik dari web server. Kemudian lanjut di nomor 3, penjelasan istilah. Shell adalah antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi melalui perintah teks. Shell menerjemahkan perintah yang dimasukkan pengguna ke dalam instruksi yang dapat dipahami oleh sistem operasi. Contoh shell itu ada di Bash, CMD, sama PowerShell. Kemudian file system yaitu struktur yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengatur dan menyimpan file pada media penyimpanan seperti hard disk atau SSD. File system itu menentukan bagaimana data disimpan, diakses, dan dikelola. Contoh file system itu NTFS, ext4, kemudian FAT32. DACX atau Disability Action Committee for X, yaitu komite atau organisasi yang berfokus pada tindakan atau kebijakan untuk mendukung penyandang disabilitas dalam konteks tertentu, misalnya teknologi atau aksesibilitas. Nah, namun istilah ini tidak umum digunakan dalam konteks sistem operasi jaringan atau konfigurasi server. Nah, di sini X Windows telah menjadi standar utama di workstation komputer, menjadikan platform yang ideal untuk mengembangkan solusi aksesibilitas. Dimulai sejak tahun 1980-an, Trace Center telah bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk membuat komputer dan sistem operasi lebih mudah diakses oleh individu dengan disabilitas. Mereka telah mengembangkan strategi akses untuk berbagai sistem operasi seperti akses DOS untuk IBM, Easy Access untuk Apple Macintosh, dan akses PAC untuk Microsoft Windows. Trace Center juga menginisiasi Disability Action Committee for X atau DACX untuk mengembangkan solusi aksesibilitas bagi workstation komputer. DACX ini dibentuk melalui kolaborasi antar peneliti, konsumen, dan perusahaan dengan fokus pada 3 area utama. Yang pertama, menyediakan akses screen reader, implementasi pembesaran layar, dan yang terakhir, fitur built-in untuk aksesibilitas bagi orang dengan gangguan mobilitas. Anggota DACX ini termasuk organisasi besar seperti Bell Atlantic, IBM, MIT, dan lainnya. Dengan terbentuknya DACX, diharapkan dapat mengembangkan solusi aksesibilitas yang lebih efektif untuk workstation komputer, kemudian mendukung akses teknologi yang lebih inklusif bagi individu dengan disabilitas. Kemudian untuk nomor 4 yang diminta untuk mencari 3 jurnal yang terkait, di sini saya sudah mengambil 3. Yang pertama dengan judul Analisis Kinerja Web Server Apache dengan Lightspeed. Dengan Lightspeed menggunakan HTTP/Perf pada Virtual Private Server. Masalah yang diangkat di studi ini membahas perbandingan kinerja antara web server Apache dan Lightspeed pada Virtual Private atau VPS menggunakan sistem operasi CentOS. Kemudian nilai inovasinya terletak pada analisis komparatif menggunakan alat HTTP/Perf untuk mengukur metrik seperti throughput, koneksi, dan respon dalam kondisi beban yang sama. Hasil dan manfaat penelitiannya menunjukkan bahwa Lightspeed lebih unggul daripada Apache dalam hal throughput dan penanganan koneksi. Temuan ini memberikan wawasan berharga untuk mengoptimalkan kinerja web server pada VPS. Kemudian penelitian yang kedua, manajemen server jaringan komputer berbasis teknologi virtualisasi menggunakan Proxmox. Nah, di sini jurnalnya membahas tentang mengelola sumber daya server dan menyimpan data di lingkungan jaringan menggunakan teknologi virtualisasi. Nilai inovasinya, studi ini memperkenalkan penggunaan Proxmox, perangkat lunak open source untuk menjalankan mesin virtual,
guna meminimalkan penggunaan hardware dan menyederhanakan pemeliharaan melalui manajemen berbasis web. Hasil dan manfaat penelitiannya, implementasi Proxmox itu menghasilkan manajemen server yang lebih efisien, pengurangan biaya hardware, dan solusi penyimpanan data yang lebih baik. Kemudian, yang ketiga, load balancing dengan metode round robin untuk pembagian beban kerja web server. Nah, penelitian ini fokus pada masalah kelebihan beban atau overload pada web server akibat tingginya lalu lintas dan kebutuhan akan teknik load balancing yang efektif. Studi ini menerapkan metode round robin untuk load balancing pada Nginx yang terhubung ke dua Apache web server, memastikan distribusi beban kerja yang merata. Hasilnya menunjukkan bahwa load balancing dengan metode round robin secara signifikan meningkatkan kinerja server, mengurangi waktu respon, dan menjaga ketersediaan server yang tinggi. Oke, demikian jawaban yang telah saya berikan. Mohon penilaiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.